Dalam upaya mengingatkan pentingnya keluarga sebagai unit terkecil pembangunan bangsa dan negara, sekali dalam setahun pemerintah menggelar peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas. Di Kota Cilegon, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), puncak peringatan Harganas tahun ini berlangsung Selasa 2 November 2021 di pelataran Rumah Dinas Wali Kota Cilegon. Sebelumnya, sesuai tema peringatan Harganas 2021, yakni Keluarga Keren Cegah Stunting, DP3AKB menggelar serangkaian lomba yang merujuk pada terwujudnya ketahanan keluarga. Lomba yang digelar merupakan bagian dari upaya pemberdayaan perempuan. Tujuannya antara lain agar perekonomian keluarga meningkat yang berujung pada terhindarnya kasus stunting atau kekurangan gizi di tengah masyarakat. Adapun para peserta lomba merupakan perwakilan 8 kecamatan. Bahwa stunting menjadi fokus juga untuk penanganannya di setiap daerah. Kenapa? Karena pada saat ini ternyata di Indonesia sendiri hampir 27,7% anak-anak yang stunting. Di Cilegon 23,4%. Tetapi kan itu juga merupakan satu PR bagi kita, bagaimana kita nanti menurunkan angka stunting ini di 14% di tahun 2024. Ya, kita berupaya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga ya, khususnya kita memberdayakan perempuan. Yang kedua, pemerintah Kota Cilegon telah menyusun tim percepatan penurunan stunting yang diketuai oleh Bapak Wali Kota sendiri. Untuk penilaian yang berlangsung dalam 2 tahapan, yakni administrasi dan verifikasi di lapangan, DP3AKB Kota Cilegon menggandeng keterlibatan tim penggerak PKK yang diketuai Hani Seviatri Heldi. Hani sendiri menilai pemberdayaan perempuan menjadi hal krusial dalam upaya meningkatkan perekonomian keluarga. Karena kondisinya kita tahu dalam masa pandemi ini banyak keluarga yang mungkin bapaknya kena PHK, ada pengurangan semuanya. Jadi kita sebagai perempuan, ibaratnya ibu rumah tangga, harus mensupport suami. Salah satunya yaitu kita melakukan kegiatan misal kita punya kepandaian apa nih, kita bisa masak, kita punya keterampilan, itu yang kita lakukan. Karena sebenarnya banyak hal-hal yang bisa lakukan oleh para ibu-ibu ini, cuma mereka mungkin selama ini tidak nggak diajarin. Jadi mereka hanya punya kemampuan untuk rumah tangga sendiri. Padahal kalau mau diekspos, mereka bagus. Mereka punya masakan bagus, punya keterampilan bagus. Ini yang saya inginkan, mereka di rumah tapi tetap bisa membantu ekonomi keluarga. Stunting memang menjadi sorotan pemerintah pusat maupun daerah sekarang ini. Terlebih pasca pandemi COVID-19, di mana sektor perekonomian termasuk ekonomi kecil mengalami penurunan yang sangat drastis. Untuk mengurangi jumlah kasus stunting ini, Pemkot Cilegon pun telah menggelar sejumlah program kerja. Pengetahuan saya dia masih di atas 20-an, jadi makanya tadi ditargetkan di angka 14%. Mudah-mudahan dapat realisasi. Kata siagianya itu dari 4 itu kurang lebih ada 1 atau berapa gitu. Cukup tinggi, jadi kita sudah sampai ke tingkat-tingkat kelurahan biar kader-kader kita berjuang agar supaya stunting kita ini jauh lebih kecil lagi ke depan. Ya, upaya-upaya sosialisasi terlebih dahulu, terus kemudian data-data dari Dinas Kesehatan tentunya kan berjalan dengan baik, terus kemudian dari Dinas DP3AKB dengan diketahuinya di daerah mana atau di mana, kan itu kan memberitahu supaya tadi makanya diundang beberapa OPD ini sebagai bentuk daripada 3 tim kerjasama agar stunting Kota Cilegon nanti ke depan. Namun demikian, di tengah beragam upaya pemerintah, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga tetap menjadi ujung tombak dalam memerangi dan mengurangi jumlah kasus stunting. Kami berharap menghimbau kepada masyarakat Cilegon, khususnya kaum ibu ya, untuk agar supaya anak-anak kita jaga, kita bimbing anak-anak agar bisa menjadi generasi penerus bangsa ke depannya yang bisa membangun khususnya Kota Cilegon dan umumnya Indonesia. Tentu saja ini tidak mudah karena ini perlu semua dukungan, baik itu keluarga, pemerintah maupun stakeholder lainnya di dalam upaya membangun keluarga, membangun masyarakat dan membangun Kota Cilegon. Jadi kalau saya pribadi dengan anak-anak tuh kita kondisinya lebih memperhatikan anak karena mereka butuh didengarkan. Kalaupun
Saya sendiri bapaknya jarang ya bertemu dengan anak, tapi kalaupun saatnya bertemu memang kualitas yang diutamakan. Jadi anak-anak ngobrol, kita buat senyaman mungkin, karena kita tahu di luaran sana sebenarnya banyak pengaruh yang tidak bagus. Tapi kalau dari keluarga kita sudah tanamkan keimanan, agama, dan sopan santun semua, insya Allah anak-anak kita menjadi bagus. Peran ibu itu sangat penting dalam keluarga. Begitu saya juga kan sangat penting bagaimana mendidik anak menjadi baik atau tidak baiknya. Salah satunya adalah peran orang tua atau peran ibu, karena ibu lebih banyak ketemu dengan anaknya. Jangan semua kita serahkan kepada guru dan yang lainnya. Jadi kalau keluarga ini adalah sebagai titik balik bagi kita, bagi keluarga-keluarga. Tadi saya sudah nyatakan bahwa bukan kuantitas berapa banyak kita ketemu anak, tapi bagaimana kualitas kita mendidik anak itu menjadi poin sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain diisi pengumuman para pemenang lomba, puncak peringatan Harganas tingkat Kota Cilegon 2021 juga dimeriahkan serangkaian hiburan. Di antaranya, penampilan tarian dari Sanggar Puspa Arum pimpinan Bunda Wati dan Ubruk Cilegon yang disutradarai Bahroni. Wali kota juga menyempatkan diri menghibur hadirin dengan melantunkan sebuah lagu. Sayang dia, rindu dia.